Kalau nggak janjian gitu ya. Tinggal starter. Ada pengen ngerasain? Nah, Pak, ayo. Berdiri daripada dokter tidur. Aduh. Mana aku baksa? Orang aja. Orang, siapa yang mau jadi bungkus? Ayo, relawan ayo. Kayak disuruhin belum sampai. Bisa disalkan satu kainan nggak? Atau gini mas, bangun geser sedikit mas. Atau maaf ya. Nggak, udah. Jangan kabur. Maaf, kepalanya juga salah. Kepalanya salah. Jangan biarin kalian kalau lagi mas, sorry. Nah, ini saya posisikan persis kalau buat sholat jenazah. Jadi kan gue segini diputar kan? Kiblat sana, kepala utara. Kalau pusing utara selatan, kepala sebelah kanan. Ngadap kiblat sholatnya, kepalanya sebelah kanan. Nah setelah dimandikan tadi kan begini posisinya. Bisa nafas mas, tenang aja. Siapa namanya? Renal Kasali. Nah, orang biasanya lihat begini aja udah takut kan? Yang pertama, ukur jenazah. Ukur apa batas hitam? Tadi makannya nambah kan? Nah, ini maaf, ukuran tinggi jenazah kan gini. Siapa? Bang Renal. Ini masih panggil Bang. Bang Renal kan tingginya segini nih. Angkat dulu. Sama. Satu siapa? Akreditasi. Nah, Akreditasi ya. ini tinggi dari Renal aja lah. Nah, ini tingginya. Segini itu untuk lubang kubur. Jadi lubang kuburnya minimal segini panjangnya. Nah, karena biasanya kalau ada meninggal ditanya mana ukuran lubangnya. Di sini gitu nggak? Ya kan? Nah ini. Walaupun biasanya talinya bukan pakai kain kafan, talinya pakai apa aja boleh. Untuk kafan, mundur. Oh, jauh. Nah, kira-kira ukur kira-kira 1 hastal dari sini ke sini. Ini kan ya. Gini sampai ya, ini pegang kakinya pegang. Gini. Ya, sampai siku. Ya, oke. Nah, ini juga sama. Nah. Mayatnya sampai ketawa kan. Ini untuk kain kafan, ya. Tingginya lebih 1 hasta atau 2 jengkal atas kepala atau 2 jengkal bawah kaki. Ya. Nih maaf nih karena ini saya tinggal supaya nanti nggak dipakai ini saya lebih dikit. Nanti kalau orang yang lebih tinggi dari beliau kan bisa dipakai. Ya. Ini tinggi jenazah. Maaf, ini panjang kafan. Lalu kita potong. Kafannya.
Nih ya. Sampai penguburan itu, Pi. Sampai pemakaman. Satu. Dua. Sendiri juga. Bisa lah, bisa. Mayatnya capek. Aku dikapani. Kita mengukur kalau awal-awal kan, wah perlu diukur di Bapak. Kalau ukurannya kira-kira sama dengan kita atau lebih kurang, gini aja. Gini panjangnya. Cukup dia nanti diikat. Bikin 5 ya. Satu, dua, tiga, 4. Pas kan? Nah, ini posisinya satu di atas kepala, lalu di dada, lalu di pusar, lalu di lutut, lalu di bawah kaki. Ya. Tidur. Belum. Ini yang perlu diperhatikan nih, ya. Dok, cara. Perlu diperhatikan. Kepala posisi di sini, ya. Kaki di sana. Jadi dia miringnya ke kepala. Top. Satu, dua, ya. Nah, semakin orangnya gemuk, ini semakin lebar, ya, semakin gemuk ya. Nah, yang ini di tengah. Kalau di sini biasanya begini ya, hasilnya kalau ditaruh dikasih kapas lubang-lubang aja terus ditutup dibungkus kan. Kalau misalnya tadi kondisi perginya jauh atau apa, ini bawahnya dikasih kapas, makanya kapasnya begini. Nah dulu barang tuh enak, tinggal taruh ya kan. Ini 2, nanti dia jenazahnya tidur di situ. Tidur tadi. Kalau di sini enggak, biar nggak bingungin, saya nggak pakai. Tapi Imam Syafi'i menginikan pakai kapas. Ini saya tinggalin lah, kalau yang mau pakai silakan. Sudah? Boleh. Kepala bentuk dunia. Enak nih, mayatnya bisa diatur. Sip, mantap. Kita nggak sibuk tuh. Maaf ya. Nih. Nah, untuk mengkafani, dia aja menjadi mayat ketawa. Pocong. Untuk mengkafani ini posisi jenazah harus tetap tertutup, ya. Jangan mentang-mentang dia jenazah kan, udah biar begini, angkat. Nah, biar aja begini, bungkus. Ini kan nggak pakai apa-apa dia, ya kan? Nah kalau saya ini itu pakai kapas, ininya saya tutup pakai kapas nih. Cara nutupnya, balik. Cara nutupnya begini, posisikan dia
orang-orang tuh di depan sini misalnya ya, orang di sini. Di sini nggak ada. Posisi dia begini. Nah, angkat dikit. Nah, dari sini pasang kapasnya. Jadi ketika dia dibuka, semua udah ke tutup kapas. Kalau pakai kapas. Kalau di sini enggak, berarti tertutup gini. Ini begini. Ini. Terus, ya, ini. Oke, sebentar. Mas sudah ikhlas ya? Ini tutup ya. Ini. Terus ini. Aman. Kalau belum nikah, kita tanya dulu istri. Nah, ini baru dicopot nih. Enggak, ini kita jagain. Mari kita. Udah jadi bungkus ikan. Benar. Ya kan? Langsung ikat sekalian Ustaz. Boleh. Lubangnya udah selesai kali. Sudah. Takut dia sebenarnya lubangnya selesai kali. Yang rapi. Oh, tapi terus. Oh, di atas makam. Ya. Nih, maaf. Ini ya. Saya foto coba. Saya aja sebenarnya pengen punya foto posisi begini supaya ingat nanti saya jadiin apa tuh foto ini. Jadi kita ingat kita Cek di Facebook ya. Tapi jangan tulis berita innalillahi ya, nanti pada komennya lah. Nah, Penting itu teknik ikatannya. ya. Ini di bawah ya. Talinya pakai tali sepatu. Ingat nggak waktu sekolah? Ya. Sekolah semua kan? Iya. Nanti di makam itu ditaruh di bawah, pakai dibuka nggak ini? Dibuka. Nih, posisinya sebelah kiri jenazah. Nih. Ya, tali sepatu. Kenapa tali sepatu? Supaya nanti kalau dibuka di dalam lubang itu, mana aja ditarik bisa. Ya. Jangan kadang-kadang satu begini, tarik ini malah mati dia. Ini begini, kalau gini nih, tarik mana aja, ini kan ada dua nih. Ya, mau tarik ini atau ini sama. Tuh. Ya, lebih mudah ya. Pak, tolong Pak. Keras kayak Pak. Serius nih ya. Nah, pocong. Nah, ini posisinya dirapikan ini. Ya. Nah, dirapikan begini. Ya. Lalu terakhir ini wajah, kepala. Itu ikutin aja dari sana. Ini yang bawah mana nih? Ikhlas kan? Ada pesan-pesan terakhir? Enggak ya? Sapi kasih siapa? Oh, Masya Allah, janganlah. Angkat pesawatnya susah. Dah, ini ikutin dari sana. Ini ke sini, ini ke sini, lurus sini. Setelah itu diikat. Ya? Enggak bisa bertanya dengan apa sih? Bentar. Lama-lama ini mau sampai ya? Kenapa? Kalau buat ini kenang-kenangan nih, bapak-bapak sini foto dari sana.
Kembali sini. Ah, iya. Ya. Bapak di sini semua. Apa Ustaz? Ustaz. Di sini. Sini kalau masuk Play. Kita bisa Ini kita isi, Mas. nanti kirim nanti. Nanti kita kirim. nanti ibu yang wanita. Kalau dibuka lah sekarang tangannya bisa kepala ini. Ayo, satu. Kau oleh kerah. Kasih aja di gerah nih. Jak. Oh, keren nih kameranya. Mundur lagi nih. Senyum lah sedikit. Bentar, dari kayak ini, kayak tutup. La ilaha. Bentar, Pak. Satu. Tukang fotonya nggak koordinasi. Ya. Ya. Satu, dua. Satu, dua. Gantian, Sa? Oh. Itu mau di sini. Oh iya. Pakai apa itu? Ya. Yuk. Nanti dikirim aja kalau ada yang mau. Siap. Tiga. Tunggu. Ini satu dulu. Pegang. Ayo cepat ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Nah, ini mayat masa kini nih. Kan kalau nanti di-upload itu tulisannya betapa bahagianya. Tulisannya masa kini. Ini siapa tadi? Ibu jangan setelah. Selesai laki-laki. Ibu tempelan. Ya, Ini sudah? dirapi. Ya, Tadi yang diikat kalau mulut itu sebentar. Ya. Apalagi ada lagi? Ini nih, ujung ini. Sampai. Ya, ini juga. Tadi yang diikat itu Mulutnya terbuka. mulutnya supaya tak terbuka. Mulutnya supaya tak terbuka itu ini. Mulutnya saja. Supaya tak terbuka, ambilnya begini. Bawah dagu ke atas ini. Persis di atas ini. Ikat tali sepatu juga. Karena apa? Tulang ini, tulang rahang ini cenderung turun. Ini posisinya agak ke depan. Jadi dia posisinya mukanya apa? Mulutnya ini rapat. Jadi selain ini ditutup, kalau misalnya cenderung buka atau maaf terlambat menutup, dia akan dibuka pakai apa? Buka tensioplastik, plaster. Dan ini diikat. Terus di tangan diikat, sini. Diikat ini. Kaki juga diikat di ibu jari biasanya. Biar dia begini. Tuh, ya. Cukup ya? Apa? Ini kita tahu ke saya juga pernah ikut ini untuk penghafalan ini. Tapi di sini biasanya itu yang laki-laki itu 9 itu ya. Penghafal 9 lembar. 7 ya, 7. Jadi perempuan 5. Ya. 7 perempuan 5. Laki-laki 5, perempuan 7. Oh, laki-laki 5, perempuan 7. Kemudian ada juga yang bilang pakai apa itu? Sorban. Ya. Itu yang laki-laki. Bagaimana dengan ini, Ustaz? Ya. Apanya? Oh, enggak dibuka. Itu waktu pertama kali meninggal. Karena kan biar posisinya bagus, makanya menutup dan mulutnya menutup. Nanti posisinya dibuka waktu sebelum mandikan. Karena kan udah kaku udah nih. Tadi Pak Yasin itu sampaikan pertanyaannya. Itu sama juga dengan perbedaan fikih.
secara ininya yang paling ini mudah ini laki-laki 3, perempuan 5. Kadang-kadang 7 sebenarnya tambah sorbannya pun 3. Sebenarnya 1 aja sorban kan. Gitu. Jadi kenapa bisa sampai berapa tadi? 7 ya. Saya pernah juga di ini. Ini pun seperti ini boleh. 3 ini. Nah, jadi lebih mudah nih. 3 ini dipasang seperti huruf V. Tinggal nanti dilebarkan berdasarkan besarnya jenazah, dan ini tengah. Kalau jenazah bungkus, ya kan? Insya Allah ini mungkin bapak-bapaknya hafal langsung kan? Nah, ini kan, yang selama ini masih tidak pernah tahu, jadi tahu langsung kan gitu. Oh ternyata semudah ini. Karena saya terserah, makanya ini saya ambil yang paling mudah dari segala macam ini. Dan insya Allah ini juga benar. Terkait pertanyaan tentang tasawuf Verbo, jadi kita tutup mungkin ada mata jadi kemudian dari mata di belakang kita tutup. Ini keterangan aja tutup pakai nasapas. Kemudian ini keterangan aja tutup kita pakai, tapi waktu sebelum ini pasti digunakan. Nah, pada saat penghafalan kita pakai situ Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan perbedaan yor, mana kita pakai telur, habis mana kita pakai sorban, mana kita pakai 5. Jadi nganceng tahu nih. Nah, saya Ustaz tahu yang paling mudah. Mengko merasa itu nyaman ini yang paling mudah pakai yang ini. Tidak perlu pakai sorban, langsung bungkus. Tetapi mengko itu misalnya kita pikir pakai tadi kita pakai sorban. Silakan itu, silakan. Teman mari kita tapi untuk mempermudahkan kita sebagian yang tersulit. Benar yuk, secara fikih benar. Itu maksud. Ngancengnya apa? Menghakim kuligo. Woi, maksudnya kan hukum di kesempatan kita pernah. Kita mengancing. Nah, tidak ada lagi. Nanti ini untuk perempuan ini lebih banyak lagi variasinya. Saya ambil yang paling mudah. Yang siap. Nah, laki-laki. Karena nggak mungkin kita terlalu. Kecuali gini, kalau ada yang mau perempuan, yang bungkus perempuan. Gampang kan, tinggal gitu-gitu aja. Nanti saya arahkan. Nanti kan saya arahkan. So, siap. Sebentar. Ini aku ya. Saya ajarkan ini dulu. Kalau perempuan 5, ya, 1, 2 ini sama, ya, 3 jilbab. Ini cara buatnya saya akan ajarkan. Jilbab, terus ada lagi baju, saya namakannya baju, dan ini sarung. Mungkin nggak tahu kalau ibu pakainya apa, celana atau rok, digunting atau begini. Nah, kalau saya lebih ini sarung. Kenapa? Supaya bentuknya kotak gini aja. Kalau pakai celana kan ini dilipat, digunting ya. Terus ini apa? Celana ya. Nanti celananya kayak celana bayi gitu. Popok zaman dulu. Atau enggak, maksud saya bentuk kainnya seperti apa? Ini. Kotak. Ya udah ini aja. Tidak, mungkin begini Ustaz. Nanti dipraktikkan berapa alternatif kita. Kurang kain. Maksud saya, kalau dipakai yang satu, pakai yang lain, jadi terpotong sama yang lain. Semua. Saya sengaja ngambil yang ininya rok. Sama lah berarti. Rok ya. Nah, saya maaf, sarung mungkin laki-laki ya. Rok. Jadi pakainya persis saja pakai rok. Ya. Jadi 2, ini rok, ini jilbab. Bentar. Nanti ada jilbab, ada baju. Nah, Pak, buat jilbab itu, ibu-ibu insya Allah tahu nih, kalau yang zaman dulu. Kalau anak zaman now mungkin lupa. Ya. Ini kainnya begini, terus ditekuk, dilipat gini, ya, biar dia kotak nih, sini, ya, lalu disobek ininya.
Jadi dia begini. Ya. Lalu ditekuk 2 lagi. Ini nanti saya tinggal ke sana. Ya. Hafal kan? Bikin kain kotak. Ya. Lipat 2 jadi segitiga. Kan segitiga nih. Jilbab segitiga. Jilbab kayak ini, yang coklat, yang abu-abu, yang ungu. Persis. Ini segitiga. Kan segitiga tuh aslinya kan? Maaf, segi 4 kayak ini kan? Ya, intinya istilahnya adalah segitiga. Udah jadi segitiga gini, lipat lagi. Ini. Ya. Lalu sisi yang ini, ya. Diambil kira-kira 1 jengkal cukup. Potong begini. Udah. Lalu ini masuk tali. Nah, kalau perempuan agak ini. Tapi ini yang paling mudah. Satu sini, satu sini. Nah, pakainya di mana? Ikat. Jadi jilbab kan? Kalau saya contohkan betul. Nanti kalau di situ, lain antara berdiri sama nanti tidur. Gimana jadinya ya gitu kan? Barang online tuh deh. Tapi kalau yang ada yang mau pakai model jilbab ini boleh juga. Tapi jangan keluar rumah. Ini jilbab ya. Ini tadi sarung apa itu? Rok. Rok ya. Oke. Ini saya nyebutnya baju. Ini apa namanya? Ya? Caranya gini. Nih kasih yang ini lebih pendek. Satu panjang, satu pendek. Ya, lurus. Tekuk 2. Ini potong. Potong ini. Jadi untuk lubang. Nanti yang pendek jadi bagian belakang, yang panjang bagian depan. Baju kan? Istilahnya baju. Ya, karena nanti berfungsi baju. Bisa copot nih. Nena. Dah. Sekarang kalau ada yang mau jadi relawan, perempuan, yang bungkus juga perempuan. Karena nggak mungkin saya terlalu dekat ininya kan. Pertama, 2 helai ini. Ya. Ya. Beta vinap ya, Agus tak ketemu main nggak pemetang hami. Ini pemetang terus nape? Setelah itu sarung. Ya. Sarung ini, rok. Rok ini yang paling penting menutup aurat besar. Ya, sini. Kalau ini kira-kira aja nanti. Kalau ini enak sih hidup, jadi bisa digeser-geser. Tapi kalau meninggal, perlu dikira-kira, ya. Jangan sampai salah posisinya. Ya. Lalu baju. Ini makan. 1, 2, 3, 4, 5. Baju ingat ya, yang pendek di belakang. Iya. Jilbabnya begini.
Sama nggak Bu? Gimana Bu hatinya Bu Hasan? Sama Bu? Gimana? Sini gimana? Kurang apa? Sama seperti itu. Nah, sama alhamdulillah. Nggak, karena kalau beda, pikirnya yang beda, saya akan sampaikan. Gitu. Tapi insya Allah ini yang paling mudah. Jadi ingat aja, 2, 1, roh, laju, jalan. Ya. Jadi gimana nih? Mau ibu-ibu apa? Perempuannya silakan. Nanti yang bungkusnya juga ibu. Ini saya arahkan. Cara maksudnya. Tuh, laki-laki. Hei. Lo mau lihat tuh ada mayat ngapa cocok. Nih, ya. Ini yang pertama, yang diinikan. Kalau nggak pas apa? Maaf ya, ini siapa? Siapa? Safri. Nah, udah ditutup. Tanya istrinya coba. Istrinya langsung. Ini ya, posisinya kan begini kan. Tadi auratnya tetap dijaga, kecuali ini kosong nggak ada orang, atau apa namanya hanya orang-orang terdekat aja gitu. Atau hanya suami. Nah ini pertama nih, bungkus dia kok jadi salah. Ada, dibuka aja dulu. Ya. Kita be. Mata yang lebih narok, Siapa kurat? Oh iya. Kalau oh kerudungnya di dalam. Tidak, ini buat perbandingan. Pakai kerudung dulu. Cari kepala dulu. Baru baju, baru Ya. Bisa juga. Tapi kerudungnya jadi di dalam. Bajunya di luar. Kalau ini kerudungnya di luar. Ya kan? Boleh juga, dua-dua boleh. Itu hanya teknis juga nggak apa-apa. Ya. mancing gitu kok. Ini pastikan aurat besarnya tertutup, ya. Tutup gak itu kali. Setelah itu, Aurat besar. oh ini duluan bisa juga. Cuma nanti rob ininya, lubang ininya mesti lebih besar, karena keganjal sama jilbab. Karena jilbabnya kan di dalam. Kalau jilbab duluan kan jilbab dalam nih. Jilbabnya kan begini nih. Nanti robek. Nah kalau ini lubang ini kalau misalnya kurang pas, misalnya nih, maaf ya. Nah, ini apa nih, ya? Robek aja ujung ininya nih. Karena kalau geser ini jenazah berat juga. Kalau ini hidup tinggal geser mas, gitu bisa. Gitu ya. Ini. Gitu. Iya. Ini baru bisa dicopot. Tarik. Pikiran mati beneran ya. Terus. Nah, Aurat besar tutup ya. nah syar'i itu. Rapinya cuma di hari. Intinya aurat itu. Nah, ini baru. Kalau ini cuma sedikit, bisa diangkat sedikit kan? Ringan ini. Ya. Jenggot Ini ikat di sini kan? Pakai masker aja. jenggot.
Setelah itu dirapikan. Uji. Masih. Oh, udah jadi. Nanti ada gini-gini. Ya. Ayo. Jadi. Orang bungaran. Gampang nggak? Ini saya tinggal begini nih. Nah, maksudnya potongan kainnya begini, jadi kalau mau nyoba kan bisa. Ya. Mudah? Gampang kan? Mudahan ya. Kalau yang 7 biasanya ditambah lagi kan? Ada celana juga, rok juga, begitu kan? Kos kaki. Yang bangun. Udah, boleh bangun. Ya, soal orang dengan pertanyaan terkait itu. Ke atas. Ya, ke atas ini dulu. Ibu-ibu baru mau pertanyaan baru mau tetangga apa rumah? Oh ya jelaskan. Ini Ustaz. Ini bagus ya kalau kita ini sederhananya pakai tiga kain kafan begini. Ini kainnya tebal. Tetapi kualitas kain bagus. Kalau kain di sini biasanya kain apa pakai tipis sekali. Kayak ini nih. Ya. Yang biru muda. Ya. Sama di bawah ya. Jadi kalau seandainya pakai hanya tiga kain kafan, masih bisa teramah. Sebaiknya kainnya masih bagus. Karena maaf ini. Ya mungkin secara ini usia kita hampir sama kita Yasin. Dulu kain ini betul-betul tidak. Makin kesini aja makin tipis ya. Dan sebenarnya maaf nih. Ini kalau beli, ini bukan kain kafan nama produk pabriknya. Ada mori, ada latex, macam-macam. Cuma kita memfungsikan jadi kain kafan. Jadi sebenarnya kainnya itu yang kenapa di sini maaf pakai kain yang tipis. Sebenarnya namanya bukan kain kafan, tapi difungsikan jadi kain. Sebaiknya tetap tadi Masya Allah nih, walaupun bercanda ya jilbab syar'i, sebaiknya juga penutupnya tidak boleh menerawang. Makanya saya terus terang di Jakarta pun, ini Jakarta ini termasuk tipis loh ya. Jadi ada yang lebih tebal lagi di Jakarta. Ini termasuk tipis. Karena salah satu ininya nih, kalau dirobek, nah dia ada ininya nih. Kalau yang tebal nggak ada benang-benangnya. Kalaupun terlalu ini bisa ini pakai kapas. Atau tadi ada yang 5, ya pasang aja 5. Di double itu. Tadi kan 3, 1, 2, 3, ya kan? Double lagi satu lagi. Insya Allah kan. Udah samping. Iya, samping. Tadi kan udah V, setengah. Ya, itu ada sambungan situ kan? Tempel lagi di sambungan ini. Bungkus. Satu-satu. Cuma kan kainnya jadi lebih banyak. Makanya sebenarnya kain kafan itu laki-laki itu 8 meter cukup, perempuan 12 meter cukup. Tapi kalau kita beli, saya contoh di Jakarta ya, laki-laki itu bisa sampai 15 meter, 12 meter, perempuan 15 meter. Karena itu tadi ada yang melebihkan. Saya sekali lagi mengajarkan yang paling mudah, supaya udah ngurus jenazah takut, dikasih ilmu yang susah lah udah, nggak bisa-bisa. Jadi saya sengaja memberikan yang mudah diingat. Saya yakin yang laki-laki langsung bisa kan? Gampang. Yang perempuan itu aja ya. Nih sama dengan jilbab yang itu, yang segi empat itu. Ditutup 2 gini, ingat dilubangi. Atau ini ambil tengah deh, tuh. Nih ditutup 2, ambil tengah, gunting dikit, cek. Buka lagi, masukin talinya di dalam. Karena kan kita mau pakai dia buat pengikat. Ya. Setelah itu baju tinggal tutup 2, lubang tengah, rok. Beres ya? Insya Allah ya. Siap prakteknya kalau ada ya? Enggak apa-apa, dari bantuin. Ya, maaf ini Bu Hatijah sama Bu Asna, Bu Maimunah. Nah, kalau misalnya ini tolong diajak
Ini yang satu desa sama sama. Ya, nah masjid itu maksud saya tadi. Yang ini kalau yang biasa bertugas siapa? Baru semua ya. Nah ini yang bagus nih kayak gini nih. Karena mohon maaf saya kadang-kadang di Jakarta gitu juga bikin pelatihan pemulihan jenazah. Begitu datang saya bilang maaf saya pengennya yang muda-muda. Saya pengen yang nanti yang mandiin yang kafanin, bukan yang nanti dimandiin dan nanti dikafanin, itu benar. Ya, betul. Jadi saya terus terang kalau yang muda-muda senang ya karena mohon maaf secara ini mereka nanti bisa bertugas tenaga lebih kuat kan gitu. Jadi maaf kalau yang maaf ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah mendapat amanah dari Pak Imam masing-masing sebagai petugas, tolong ajak yang lain. Intinya itu kan memudahkan kerja kita juga kan, siapa tahu kita ada urusan atau lagi keluar kota atau lagi pergi kemana kan, atau lagi ke ladang nggak bisa ditelepon kan, sinyal nggak ada kan gitu. Ya banyak hal. Insya Allah ini ibadah. Nah sebagai penutup harusnya itu di awal sebenarnya saya sampaikan, tapi alhamdulillah nih sebagai penutup. Hukum melakukan pemulihan jenazah itu hukumnya adalah Fardu kifayah. Fardu kifayah. Arti fardu kifayah? Kewajiban. Apa? Kalau dilaksanakan tetap pahala, kalau tidak berdosa. Hah? Kalau dilaksanakan Kalau ditinggalkan dosa, kalau apa itu? Ya, ada yang gugur kewajiban yang lain. Ini mendekati, baru mendekati 90%, kurang 10%. Biasanya, maaf nih, kita di Jakarta Jakarta kita diajarkannya begini. Fardu kifayah adalah, ini maaf saya sambil lipat ya, suatu kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban itu, benar nggak? Iya benar. Diajarinnya gitu kita juga ya, sama ya. Maaf, agak kurang lengkap sedikit. Yang pas itu begini, fardu kifayah itu adalah kewajiban seluruh orang Islam yang apabila dilakukan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban. Beda. Karena yang diajarkan dari kecil kita kewajiban, suatu kewajiban yang apabila dilakukan sebagian orang akhirnya jadilah petugas-petugas itu yang bisa saja. Saya bukan yang bilang itu salah, tidak juga. Tapi saya ingin kita mengajak kepada kita mengingat zaman Nabi, mengingat zaman sahabat. Ketika ada salah satu sahabat meninggal, ada nggak pernah baca ya atau diajarkan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, pernah nggak diajarkan tuan-tuan guru kita, pernah diajarkan ketika sahabat meninggal si A, maka dicarilah si B karena hanya dia yang bisa, karena dia yang bisa mengurusi jenazah. Pernah? Enggak kan? Tidak. Bacanya pasti begini. Ketika salah satu sahabat meninggal, maka seluruh sahabat melakukan pengurusan jenazah terhadap sahabat yang meninggal itu. Betul kan? Berarti apa? Seluruh sahabat itu bisa. Betul, Ustaz? Betul. Seluruh sahabat itu bisa. Cuma di kita sekarang jadi yang bisa hanya petugas-petugas. Karena tadi kembali niatkan kita bisa ini untuk orang-orang yang kita cintai, untuk orang tua, untuk anak, untuk saudara, untuk orang rumah, untuk suami, untuk istri. Ketika jenazah itu sampai di rumah kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan jenazah itu sampai di pemakaman. Dan insya Allah kita dapat pahalanya yang luar biasa besar, yaitu sebesar 2 gunung Uhud. Ya. Jadi 2 gunung Uhud supaya kita mendapatkannya, kita kalau bisa begini, alhamdulillah bagus nih. Kita yang mengkafani, kita ikut memandikan, kita ikut menyolatkan. Kalau bisa mampu anaknya jadi imam, anaknya yang paling berhak itu mengimami bapaknya. Setelah itu di makam kita mungkin dari kurang kuat, ya udah kita waktu mengurutnya saja supaya kita dapat pahala itu semua. Cukup jelas ya? Kayaknya habis makan ayam ini belum ngantuk semua. Kita sholat ini habis sholat kita penutupan. Iya. Dasar nih. besar. Udah. Langsung tutup aja kan? Hah? Iya. Tutup kan? Cukup ya kira-kira.